Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Fida Latas dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas beragam tema dialog menarik yang terjadi di sekitar kita. Saudara, pengambilan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih masa jabatan 2024-2029 telah dilakukan. Kita sebagai masyarakat Jawa Barat yang telah memilih anggota dewan yang akan mewakili kita sebagai wakil rakyat tentu ingin mengenal lebih dekat seperti apakah wakil rakyat yang akan mewakili kita untuk 5 tahun ke depan. Untuk itu saudara, pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan anggota dewan terpilih periode tahun 2024-2029. Kita akan langsung saja sapa. Di sebelah saya ini ada Bapak Dadi Rohanadi dan juga ada Bapak Insinyur Iswara. Selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum, Sampurasun. Rampes, waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Fida, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang saya hormati, Sampurasun. Rampes Pak, bagaimana keadaannya Pak setelah baru saja dilantik? Semangatnya sudah menggebu-gebukah atau seperti apa Pak? Saya kira biasa ya, normal. Bersyukur di satu sisi kami, tapi juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena untuk kesekian kali dilantik, saya kira ada tambahan beban di pundak yang saya tidak tahu. Minta bantuan doanya, mudah-mudahan kuat melaksanakan amanah yang dibebankan di pundak. Saya kira itu. Amin ya robbal alamin. Pak Iswara, tanggung jawab yang juga diemban begitu ya Pak ya untuk 5 tahun ke depan. Sebelum menjawab itu saya tanya dulu, Teh Fida tinggal di mana? Saya orang Jawa Barat Pak. Tinggal di Kota Bandung? Betul. Kemarin milih saya nggak ya? Aduh, pertanyaannya menjebak ya. Kalau politikus tuh begini ya. Yang punya Kota Bandung. Oke, siap. Tapi pasti banyak juga pemirsa Kompas TV yang memilih bapak-bapak yang ada di sini sekalian. Jadi mungkin bahagia juga ya bisa bertemu langsung, bertatap muka, menyaksikan langsung bapak-bapak sekalian. Kang Dadi kan dapilnya di Cirebon. Cirebon. Kalau saya kan di ibu kota provinsi. Oke. Saya yakin Teh Fida dan para teman-teman ini pemilih di Kota Bandung. Pemilih di Kota Jadi Bandung. pertanyaan pertama saya, milih saya nggak kemarin? Aduh, yang mau interview malah di interview. Seru nih. Oke Pak, pengambilan sumpah atau janji anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini kan baru saja dilakukan. Seperti apa perasaannya tadi? Tentunya tanggung jawab baru ya Pak ya. Tapi apakah kemarin sebelum pengambilan sumpah ada persiapan-persiapan khusus kah Pak yang dilakukan? Mungkin Pak Dadi terlebih dahulu. Saya kira ini kan kemarin itu kita 14 Februari pileg. Betul. Setelah 14 Februari penghitungan suara dan sebagainya sampai sebenarnya kawan-kawan KPU Provinsi Jabar sudah menetapkan. Jadi kami sudah ditetapkan bahwa kemarin pelantikan itu secara formal pengambilan sumpah ditetapkan secara formal sebagai anggota dewan, yes. Tapi kami sudah tahu keputusannya beberapa waktu lalu dari kawan-kawan KPU Provinsi. Jadi secara mental sesungguhnya deg-degannya justru sebelum Di KPU awal menetapkan. ya. Baik. Berarti sudah lewat. Justru kemarin artinya lega begitu ya Pak Iswara ya. Setelah kemudian dilantik atau disumpah, dijanji sumpah begitu ya. Ya, tentunya saya bersyukur ya. Saya dan seluruh keluarga bersyukur. Alhamdulillah semua ikhtiar dan niatan baik kita ya. Niatan kita yang ingin bagaimana kita bisa mempunyai kewenangan ya, turut berperan nanti bersama pemerintah provinsi untuk lebih mensejahterakan rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat yang bisa juara lahir batin, tentunya dengan kewenangan yang kami punya ruang selama 5 tahun minimal gitu ya, untuk menaikkan semua indikator makro keberhasilan pembangunan. Ya, tentunya kita ingin semua masyarakat kita secara ekonomi meningkat, ya, pendidikannya juga meningkat, indeks kesehatannya meningkat, angka pengangguran turun, kemudahan lapangan pekerjaan, investasi naik, pertumbuhan ekonomi naik dari 4 sekian persen jadi 5%. Semua tentunya kita berharap seperti itu. Itu fokus utamanya Pak. Ya, jadi kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi karena sekali lagi DPRD berbeda dengan DPR RI dengan kewenangan yang walaupun terbatas yang ada di kita, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita akan menaikkan semua angka-angka dalam indikator makro keberhasilan pembangunan tadi. Harus seperti itu Harus sebenarnya Pak ya. dalam 5 tahun harus naik. Baik, Pak Dadi, ini 120 anggota DPR di Jawa Barat telah dilantik dari beberapa daerah pemilihan. Bisa diceritakan mungkin Pak, seperti apakah dukungan masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing, baik Pak Dadi maupun Pak Iswara? Gini, 27 kabupaten kota itu kalau untuk DPR RI hanya 11 dapil daerah pemilihan.
Untuk DPR RI ya? Untuk DPR RI. Baik. Ya, itu 91 Kang Is ya. Ya. 91 kursi. Tapi untuk 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kami dibagi dari 27 kabupaten kota itu menjadi 15 daerah pemilihan. 15 dapil ya? 15 dapil. Ada yang 2 kabupaten, ada yang 3 kabupaten, bahkan ada yang hanya 1 kabupaten saja. Nah, saya kira saya di Gerindra saya kira bersyukur saja bahwa ternyata masyarakat Jawa Barat masih memberi kepercayaan kepada partainya besutan Pak Prabowo untuk kedua kali. Dalam bahasa saya, dalam beberapa tulisan saya di media saya sampaikan bahwa Gerindra sudah mematahkan mitos. Karena sebelumnya belum ada satu partai pun yang berturut-turut memenangkan pileg. Kami kemarin menang pileg lagi. Jadi dari 25 kursi memang berkurang jadi 20 kursi saja di periode 24-29. Tapi tetap masih menjadi pemenang. Artinya ketua dewan besok, punten Kang Is, ketua dewannya besok dari Gerindra lagi. Oke, baik. Seperti itu, tapi sebetulnya tidak menjadi masalah siapa yang kemudian. Iya, tapi spiritnya saya kira tadi sama. Karena bagaimanapun, Walaupun kursinya turun ya. walaupun kursinya turun, tapi tetap ada otoritas yang tongkat komando kita pegang untuk sama-sama membangun Jawa Barat menjadi, dalam bahasa calon gubernur yang kami dukung, menjadi Jabar Istimewa. Jabar Istimewa, baik. Kalau Pak Iswara sendiri seperti apa dukungannya Pak dari masyarakat? Ya, pertanyaan Teh Vida tadi nampaknya lebih tepat dijawab oleh KPU ya. Kalau terkait dengan dapil 15, 11. Iya. Ya, jadi rasanya bagi kami Partai Golkar, yang pertama kami bersyukur ya, semua kerja-kerja politik kami bagi rakyat, sekali lagi untuk rakyat, ini telah mendapatkan hasil sesuai dengan target yang kami buat. Baik. Alhamdulillah Golkar di Jawa Barat, DPR RI dari 14 kursi kita naik menjadi 17 kursi. Untuk DPRD Provinsi kita naik dari 16 menjadi 19 kursi. Oke, baik. Untuk DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Barat, kita dari 194 kursi naik menjadi 207 kursi. Jadi semuanya naik pada dibutuhkan. Siap. Ya, jadi baik RI, DPR RI maupun DPRD Provinsi maupun dan DPRD Kabupaten Kota kita naik. Ini sesuai dengan target-target yang kami buat, kami canangkan sebelum pemilu. Nah tentunya dengan porsi kursi yang ada di DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kota Kabupaten sekarang, kita juga mendapatkan banyak pimpinan DPRD. Kita ada 8 ketua DPRD dan 14 jadi pimpinan DPRD. Nah dengan posisi ini kami sudah diinstruksikan oleh DPP bahwa kita harus memaksimalkan posisi kita untuk bagaimana semua anggota dewan di setiap tingkatannya itu bekerja seluruh untuk rakyat, khususnya untuk dapilnya. Sesuai dengan undang-undang kan berbunyi bahwa setiap anggota DPRD wajib memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya. Jadi itu seminimal-minimalnya iman. Jadi seminimal-minimalnya iman mereka harus memperjuangkan rakyat di dapilnya. Termasuk Teh Vida yang di Kota Bandung. Saya akan perjuangkan. Ini menarik nih Pak. Nah, secara umum ya masyarakat Jawa Barat. Baik. Secara umum masyarakat Jawa Barat kita akan perjuangkan semua aspirasinya. Ini menarik karena dari tadi Pak Dadi menyenggol-nyenggol partainya dan begitu pun Pak Iswara. Kita juga pengen tahu nih masyarakat bagaimana rekonsiliasi setelah kemarin tentunya ada persaingan bisa dibilang begitu ya antara partai untuk di sini seperti apa, tapi tentunya usai jeda. Jangan kemana-mana saudara, kita masih akan kembali usai jeda, tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait pengambilan sumpah atau janji anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih periode 2024-2029. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Bapak Dadi Rohanadi dan juga Bapak Insinyur Iswara. Kita lanjutkan, tadi sudah sebelum jeda komersial mungkin kita bahas sedikit ya Pak ya. Tadi kan bagaimana kemudian setelah sumpah janji pelantikan yang sudah dilakukan gitu ya. Artinya kan ini sudah
harus bersatu begitu ya Pak ya, sebagai satu tubuh DPRD Provinsi Jawa Barat. Bagaimana sih Pak rekonsiliasi yang dilakukan begitu ya kepada partai-partai yang berbeda begitu untuk Jawa Barat? Gini saya kira, tadi malam saya baru ikut apel kader Partai Gerindra secara nasional di Jakarta, di Indonesia Arena di Jakarta. Itu Pak Prabowo datang langsung, Pak Presiden, Wakil Presiden datang langsung, bahkan hampir seluruh ketua umum partai datang, diundang. Jadi Pak Erlangga juga ada, Pak Bahlil memang nggak ada kemarin, ada kesibukannya, Mas Umroh. Jadi kawan-kawan Golkar, hampir semua ketua umum partai. Nah itu menunjukkan sesungguhnya betapa bangsa ini punya ciri khas sendiri dalam demokrasinya. Dan itu menurut Pak Prabowo, dia udah keliling banyak negara, tidak menemukan kondisi seperti itu. Baik. Yang kedua saya kira ketika ada perubahan kemarin yang ramai di demo soal MK 60 dan 70 itu, di partai kemudian di Kim Plus bahkan membebaskan kita di bawah untuk silakan berimprovisasi, berkoalisi dengan kawan-kawan tanda kutip satu frekuensi. Saya kira itu kebebasan yang diberikan oleh partai. Hanya saja memang kami tetap berharap, saya di Gerindra, Pak Iswara di Golkar, sama-sama mengusung Pak Prabowo. Kebetulan di Provinsi Jawa Barat pun mengusung KDM dan Kang Herwan. Jadi ini saya kira sama ruhnya sampai ke tingkat provinsi. Tapi begitu kita lari ke kabupaten kota, beberapa wilayah ternyata kita beda dukungan. Nah, tapi itu juga nggak apa-apa saya kira. Karena sesungguhnya katanya perbedaan pasti ada hikmahnya juga di balik itu. Jadi kami tidak mempersoalkan secara sangat tajam soal perbedaan dukungan. Yang penting tujuannya satu. Tadi saya bersepakat dengan Pak Iswara soal endingnya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Itu yang paling utama. Baik, itu ya Pak ya. Betul ya Pak Iswara ya. Perbedaan adalah sesuatu yang ada hikmahnya begitu ya. Sepakat juga terkait hal tersebut. Ya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang MD3 dan juga Undang-Undang kita, untuk DPRD itu berbeda dengan DPR RI. Jadi kalau DPRD itu adalah unsur pemerintah daerah. Nah tentunya kita, kalau di DPR RI mungkin ada oposisi. Tapi kalau di provinsi dan kabupaten kota, kita semua adalah unsur pemerintah daerah. Jadi kita bekerja sama dengan kepala daerah ya untuk mengerjakan program-program kepala daerah yang mungkin awalnya nanti visi misi menjadi RPJMD, setiap tahun menjadi rencana kerja pemerintah, RKPD, dan kemudian menjadi RAPBD. Itu kita kawal sama-sama dari mulai perencanaannya, pembahasannya, penetapannya, sampai dengan evaluasinya kita kawal bersama-sama. Itu bedanya di DPRD. Nah, kalau bicara DPRD tentunya ya kita semua fraksi akan punya arah yang sama karena kita unsur pemerintah daerah. Nah, kalau khusus bicara Gerindra dan Partai Golkar di Jawa Barat, saya dan Kang Dadi ini tidak kompakan aja, batiknya udah sama. Oh, ini nggak janjian? Nggak janjian, tapi kita karena sudah punya chemistry kan. Kang Dadi punya Kang Deddy Mulyadi, saya punya Kang Erwan Setiawan. Kang Deddy calon gubernur, saya wakil gubernurnya. Nah, kita sudah sama-sama. Nah, visi misi Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan itulah nanti, insya Allah mereka menang menjadi gubernur dan wakil gubernur, akan menjadi RPJMD kita. Selama dasar kita untuk membangun Jawa Barat selama 5 tahun. Kemudian RPJMD akan di breakdown setiap tahun menjadi RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Itu ada di dalam itu ada semua target-target yang terukur. Berapa sih target kita untuk tahun ini untuk rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Barat? Berapa sih indeks kesehatan untuk itu? Berapa sih angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi? Itu semua nanti ada di situ. Berapa sih indeks kemantapan jalan? Berapa investasi kita target kita tahun ini? Berapa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun ini? Semuanya ada. Nah, insya Allah Kang Dadi dan kami akan mengawal itu selama 5 tahun nanti. Kira-kira gitu. Tetap bersama-sama mengawal untuk Jawa Barat. Oh iya, untuk seluruh masyarakat Jawa Barat ya. Seluruh masyarakat Jawa Barat. Kemenangan Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan itu untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Baik. Pak Dadi, ini kan merupakan masa bakti lanjutan dari periode sebelumnya, yaitu di tahun 2019-2024. Bisa diceritakan apa sajakah yang terakhir ini tengah dikerjakan oleh DPRD Jawa Barat, Pak? Saya kebetulan
melanjutkan apa yang sudah dimulai Pak Iswara dulu. Baik. Ini sebenarnya ini jadi ketua komisi Pak Iswara itu 2009-2014 saya jadi anggota di situ. Jadi kebetulan juga partai menugaskan saya melanjutkan terus di Komisi 4. Jadi ketika Pak Iswara maju ke RI, saya tetap di provinsi. Nah, itulah akhirnya di Komisi 4. Baik. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sebagian sudah terselesaikan meskipun dalam penilaian saya masih belum running 100%. Contoh misalnya keberadaan BIJB Kertajati. Jadi dulu itu sudah kita rintis ya zaman dibangun zaman Iswara, saya itu. tapi kemudian ini gonjang-ganjing karena undang-undang memberikan hanya tanda hubung 3 saja di dalam otoritas kita kewenangan provinsi untuk mengelola ke bandar udaraan. Jadilah kita imbreng, Kang Is. Jadi lahan yang kita bebaskan 1040 hektar itu imbreng sebagai bagian dari penyertaan Pemprov terhadap keberadaan pengelolaan di BIJB Kertajati yang operatornya dipegang oleh AP2. Baik. Nah, karena kita punya PT BIJB, ya, bekerja di situ, join di situ. Hanya saja memang seperti yang kita temukan hari ini kan di mata kami belum optimal larinya ya BIJB ini. Padahal itu kita harapkan betul menjadi sebuah jendela besar untuk dunia dari Jawa Barat. Baik. Jadi kita bisa terbang kemana-mana mestinya. Karena lihat landasan sudah 3.000 meter, Kang Is. Ada run off-nya 1.000. Baik. Mestinya 777 aja bisa terbang dari situ. Artinya sebagai sebuah bandara mestinya dia betul-betul tarafnya sudah internasional. Satu. Cuma kan kita juga tahu sepanjang otoritasnya tidak dibuka oleh kawan-kawan Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bandara ini juga menjadi tanda kutip ya menurut saya menjadi tidak maksimal. Selain memang belum ada pergerakan yang memanfaatkan bandara ini sendiri jasanya secara lebih optimal. Itu saya kira PR sendiri buat PT BIJB dan kawan-kawan Angkasa Pura II. Ini yang menurut saya belum running well. Baik. Satu. Yang kedua, pelabuhan. Sama, kita punya pelabuhan utama Patimban. Nah, tapi yang masih sampai hari ini, punten Kang Is, yang PR buat kita periode 24-29 adalah yang paling besar lagi adalah soal penanganan sampah. Oke. TPPS regional itu baik Lulut Nambo maupun Legok Nangka sampai hari ini belum running well. Oke. Belum lagi kalau kita berpikir soal the next step, bagaimana mungkin di Ciwaringin untuk Ciayu Majakuning bisa berjalan jika tidak ada success story di dua tadi Luna dan Lena dalam bahasa kami. Belum lagi kawan-kawan Purwakarta, Karawang sudah minta juga titik yang keempat, Kang Is. Jadi ini contoh, bagian contoh kecil saja. Tol belum selesai juga itu. Kita dari tadinya Getaci ya, Gede Bage, Tasik, Cilacap. Itu panjang 217 km, saya kira juga PR yang masih panjang. Ada masih banyak Dan kerjaan rumah yang belum masih lagi panjang. masih lagi kalau tadi Kang Is nyinggung soal kemantapan jalan. Sampai hari ini Kang Is sekitar 60% jalan kita kondisinya mestinya sudah rekonstruksi karena sudah habis umur rencana teknisnya. Baik, baik. Ini juga yang akan kita bahas usai jeda, Bapak-Bapak sekalian, pekerjaan dan target yang ingin dilakukan pada masa bakti di 5 tahun ke depan. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait pengambilan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih masa jabatan 2024-2029. Tentunya masih bersama dengan Pak Dadi dan juga Pak Iswara. Tadi sudah dibahas bagaimana kemudian hal yang tengah dikerjakan begitu ya Pak ya, utamanya di Komisi 4 DPRD Jawa Barat. Lalu untuk masa jabatan kali ini Pak, apa lagi atau apa yang nantinya akan difokuskan Pak? Saya sampaikan tadi soal ke saya atau ke Pak Iswara dulu? Ke Pak Iswara dulu. Oke. Ya, tadi Pak Dadi kan sudah menjelaskan. Ya, saya sepakat dengan Kang Dadi tadi ya, karena memang kita bersepakat dan berkoalisi di Pilgub nih. Siap. Jadi yang disampaikan Pak Dadi itu sangat betul ya. Semua infrastruktur yang sudah, sedang, dan akan dibangun. Saya mencoba mengambil dari sisi yang lain. Nah, selain infrastruktur tadi, menurut saya target-target yang harus dikejar oleh Jawa Barat ya, jika ingin menjadi Jawa Barat istimewa sebagai provinsi termaju di Indonesia. Baik. Jangan lupa kita pernah membuat perda, kita bertekad untuk bagaimana Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia. Baik. Dan ukuran provinsi yang maju itu adalah menggunakan indeks pembangunan manusia. Atau Human Development Index ya, yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan daya beli, dan 10 indikator makro keberhasilan yang lain. Saat ini IPM atau Human Development Index Jawa Barat termasuk tinggi, 74,24. Tapi kita masih nomor 10. Secara masih nasional. nomor 10 secara nasional ini. Nah, ini yang menjadi PR kita, bagaimana kita menaikkan indeks pendidikan kita, ya lebih tinggi lagi. Baik itu rata-rata lama sekolah, kemudian kemudian di kesehatan menekan angka kematian bayi, angka kematian ibu kita tekan lagi, terus lapangan pekerjaan kita naikkan. Ya, kalau saya harus sebutkan datanya, kita kan sekarang untuk rata-rata lama sekolah baru 9,1 ya. Artinya kita 9,1 itu artinya berarti baru lulus SMP. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Padahal ini provinsi yang dekat dengan ibu kota dulu ya. Sekarang jadi dengan dekat DKJ. Banyak perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi. APBD-nya tinggi 36 triliun gitu ya. Banyak pendidikan tinggi, banyak teknokrat di sini. Tapi rata-rata lama sekolah hanya 9 tahun. Kemudian juga stunting kita masih sangat tinggi, 24,5%. Bayangkan, ini yang sekarang menjadi PR pemerintah secara nasional. Nah, ini yang menurut saya juga harus ditekan. Yang ketiga, daya beli masyarakat kita, apalagi pasca COVID kan belum pulih seluruhnya. Bahkan katanya ada middle class yang sekarang malah yang turun menjadi karena COVID kemarin. Nah, kalau Pak Dadi tadi menjelaskan infrastruktur, saya mencoba dari sisi yang lain bahwa indeks pembangunan manusia yang dihitung dari 3 parameter pendidikan, kesehatan, dan daya beli ini akan menjadi concern kita selama 5 tahun ke depan. Baik. Supaya peringkat IPM kita itu naik dari 10 minimal. Target kita kalau ke 5 setuju nggak? Harus masuk 5 besar loh. Pengennya 3 besar. 3 besar. Tapi 5 tahun ini. Agak berat. Ya, minimal 5 besar dulu lah selama 5 tahun ini. Itu target saya. 2045. Mudah-mudahan Pak Dadi setuju. Fokusnya adalah pembangunan manusia ini. Indeks pembangunan manusia. Gitu ya. Kita mulai dari manusianya yang diukur oleh Human Development Index tadi. Jadi target saya atau minimal pribadi, mudah-mudahan teman-teman fraksi lain setuju. Baik. Minimal dari 10 menjadi 5 lah dalam 5 tahun ini. Kalau untuk Pak Dadi dan Pak Iswara, untuk di periode ini masuk komisi berapa atau seperti apa nih Pak? Targetnya atau bagaimana? Kalau pastinya ditugaskan di komisi berapa belum ya. Belum. Cuma dengar-dengar saya akan ditugaskan tetap melanjutkan katanya di komisi 4 lagi Pak Is, jadi minta izin. Langganan. Iya, Minta izin dulu sama Pak Is ya. tapi meskipun begitu saya kira begini, saya yang disampaikan Pak Is soal indikator makro saya kira betul. Cuma besok memang Kang Is begini, kan ada undang-undang RPJPN. RPJPN harus diturunkan. Saya salah satu anggota pansus RPJPD. Baik. Jadi semua yang ditarget di RPJPN itu diturunkan lagi ke dalam RPJPD kita untuk 2045. Dan 2045 itu bukan main. Saya singgung soal salah satu indikator makro di luar yang tadi Pak Is sampaikan. Selain IPM, pengangguran terbuka dan sebagainya.
saya selalu kaitkan begini, kita boleh narik investasi sebanyak-banyaknya, karena Jabar pernah beberapa kali juara, pernah dapat 175 triliun. Baik. Tapi tingkat kemiskinan kita, tingkat pengangguran terbukanya tertinggi Pak Is. Jadi Kang Is, 8,31%, kita juara secara nasional dari segi tingkat pengangguran terbuka. Nah ini memang saya kira menjadi PR, betul. Sanggupkah ini kemudian direduksi sampai 2045? Targetnya 0,31 kalau dibebankan dari RPJPN. Saya tanya ke kawan-kawan OPD, apa yang harus kita rumuskan bersama sehingga angka 0,31 itu 31% ya, itu sangat berat. Saya di Pansus berkeliling ke kabupaten kota, mereka rata-rata hands up. Saya bilang nggak bisa hands up begitu saja, harus diupayakan seoptimal mungkin. Itu yang harus kita lakukan. Karena kalau lihat average, rata-rata capaian penurunan tingkat kemiskinan kita saja Tidak sampai 1 digit. nggak akan nyampe. 1 digit nggak. Jadi ini PR betul-betul sangat berat. Baik. Sangat berat. Itu dengan alokasi anggaran yang sangat besar sekalipun Dan jarang 1 digit turun. Dan satu lagi, Pasti 0, jadi sekian. APBD kita itu 2024 memang 37, tapi 2025 mulai berlaku secara efektif Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Baik. Di mana konsekuensinya yang tadinya 70% di provinsi, 30 di kabupaten kota akan di-change, terbalik. 70 di kabupaten, 30 di provinsi. Konsekuensinya penurunan APBD provinsi menjadi hanya 32 triliun saja. Kemarin kita sudah hitung, Bang Is, kurang lebih kira-kira posisi seperti itu. Ini berdampak Ini tax pada sharing, pembagian pajak. DBH, dana bagi hasil. bagi hasil. Nah ini berdampak pada tentu saja jumlah program pembangunan, program maupun kegiatan yang bisa kita biayai di provinsi. Ini menjadi Pasti akan menurun. challenge terbesar menurut Tantangan, saya di tantangan berikutnya bagaimana BUMD yang ada menjadi sumber pendapatan asli daerah. Ya, saya pikir gini, Teh Hidayah. Jadi memang ini masalah klasik semua pemerintahan. Pemerintah pusat, provinsi seluruh jauh Indonesia, kabupaten kota. Jadi pasti ada apa namanya antara kebutuhan dan likuiditas itu pasti ada gap. Ini gap antara kebutuhan dan likuiditas yang ada. Nah sekarang tinggal bagaimana pemerintah nanti dengan Dewan bisa membuat Skala prioritas. di atas prioritas itu, bukan hanya skala prioritas di atas yang prioritas lagi. Dan itu rasanya memang wajib kita lakukan. Jadi kita jangan membuat program yang hanya itu saja, jangan membuat program yang hanya rutinitas saja, tapi memang program yang sesuai dengan kebutuhan saat itu dan target-target yang sudah disepakati dalam RPJP yang sedang dibahas sekarang, RPJPD atau RPJMD yang sedang akan dibahas nanti pilgub baru, nanti Kang DM dan Kang Erwan. Baik. Ya kita harus menyesuaikan di situ nanti. Optimis sekali ya Pak ya. Insya Allah. Harus optimis. Harus optimis. Ini semua demi kebaikan masyarakat Jawa Barat, demi 50 juta masyarakat Jawa Barat, bukan buat Iswara dan Pak Dadi, bukan. Untuk Jawa Barat. Untuk Jawa Barat. Untuk Jawa Barat istimewa. Baik, tantangan ada banyak sekali artinya Pak ya. Maksudnya tantangan-tantangan besar ini sudah terlihat di depan mata sesuai. Tapi dengan optimisme, lalu juga kebersamaan mungkin ya nanti yang akan kemudian Dan satu lagi saya kira, ini bukan cuma PR kami, PR kita di provinsi, Kang Is, punten. Ini menjadi PR bersama di seluruh pemerintahan 27 kabupaten kota. Karena tadi IPM Jabar adalah IPM kumulatif dari 27 kabupaten kota. IPM-nya adalah IPM kumulatif. Betul. Ya? Kumulatif. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian sudah berbagi informasi di pagi hari ini bersama Kompas TV Jawa Barat. Selamat dan mungkin tadi kata Pak Dadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga apa ya? Atau gimana? Iya, Saya katanya orang baru stok lama tuh. Bersama dengan ya, kalau innalillahi karena bagaimanapun kita punya keterbatasan satu. Jadi harus disadari betul itu saya kira. Mudah-mudahan kami mohon dukungan buat seluruh masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan kami 120 anggota Dewan mampu mengemban amanat itu dengan baik sehingga tujuan mulianya mensejahterakan Jabar saya kira menjadi istimewa PR kami bersama dengan eksekutif. Baik, terima kasih banyak Pak Dadi, Pak Iswara sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Semoga informasi pada pagi hari ini menginspirasi dan juga bermanfaat untuk Anda sekalian. Akhir kata saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.